Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di reaction to Buletin Dakwah Kafah edisi 26 dengan tema tetap istiqomah dan teguh di jalan dakwah. Semoga Anda dimanapun berada senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa masih dibukakan pintu hidayah dan tentunya dibukakan pula pintu rezeki yang luas sehingga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita yang setiap hari kita butuhkan. Oke, kita lanjutkan reaction to Buletin Dakwah Kafah edisi 226 maksudnya, tetap istiqomah dan teguh di jalan dakwah. Mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, kembali hadir di tengah-tengah Anda semua. Buletin Dakwah Kafah kali ini edisi 226, 4 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, 7 Januari 2022 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema tetap istiqomah dan teguh di jalan dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah adalah jalan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Tak ada seorang nabi dan rasul pun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk berdakwah, menyampaikan risalahnya kepada umat manusia. Para nabi dan para rasul adalah orang-orang mulia. Mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula tugas dakwah yang mereka emban sama-sama mulia. Begitu mulianya, tidak ada yang lebih baik daripada aktivitas dakwah. Allah SWT tegas berfirman dalam Quran surah Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang-orang yang menyuruh manusia ke jalan Allah, beramal soleh, dan berkata, sungguh aku ini termasuk kaum muslim. Namun demikian, sebagai bagian dari sunatullah, jalan dakwah bukanlah jalan yang mulus. Jalan dakwah adalah jalan terjal, penuh onak dan duri. Jalan yang kadang mengundang bahaya. Karena itu, tak sedikit yang berguguran di jalan dakwah. Namun, tidak demikian dengan para nabi dan para rasul. Tak ada satu nabi dan rasul pun kecuali mereka tetap istiqomah dan teguh di jalan dakwah. Salah satu contohnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau mendakwahi umatnya selama 950 tahun. Bisa Anda lihat di Quran surah Al-Ankabut ayat 14. Yang luar biasa, beliau mendakwahi umatnya siang dan malam. Namun begitu, sebagaimana kita ketahui, orang-orang yang berhasil beliau dakwahi tidak banyak. Para pengikut beliau sangatlah sedikit. Banyak yang tak peduli dan lari. Banyak pula yang menentang dakwah beliau. Bisa Anda lihat di Quran surah Nuh ayat 5-7. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendakwahi kaumnya. Tantangan dakwah beliau sangat berat. Bahkan beliau harus berhadapan dengan penguasa bengis Raja Namrud. Akibat dakwah beliau harus rela dibakar dengan nyala api yang sangat besar yang mengepung beliau. Bisa Anda lihat di Quran surah Al-Anbiya ayat 66 sampai ayat 69. Tantangan dakwah juga dialami oleh Nabi Lut alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan para nabi atau rasul yang lain. Hal yang sama tentu juga dialami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau. Hanya karena dakwah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya pernah dipukul sampai pingsan, dilempar dengan batu, dilempari saat melewati pasar Dzul Majaz oleh Abu Lahab, dilempari dengan kotoran unta saat sedang sujud oleh Uqbah bin Abi Mu'id, hendak diinjak lehernya oleh Abu Jahal saat beliau sedang sholat, diejek dan dibuli saat beliau berdakwah ke Taif, dicaci maki bahkan diludahi, dituding gila, tukang sihir, pemecah belah, dan lain-lain. Hal yang sama dialami oleh para sahabat beliau. Ragam penyiksaan misalnya dialami antara lain oleh suami istri yaitu Yasir dan Sumayyah serta putranya Ammar. Ada juga sahabat yang diikat,
seperti dialami oleh Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail dan ibunya. Ada yang ditekan oleh ibunya, seperti dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang dijemur di bawah terik matahari, seperti dialami Bilal bin Rabah. Ada yang dilarang tampil dan menyuruhkan dakwah secara terbuka, seperti dialami oleh Abu Bakar. Rasulullah SAW dan para sahabat juga pernah diboikot selama 3 tahun. Mereka tinggal di suatu lembah. Selama pemboikotan, banyak dari mereka yang kelaparan, terutama anak-anak. Beliau dan para sahabat pun dihalang-halangi untuk berhijrah. Namun, semua itu tidak sedikit pun membuat mereka mundur dan surut dari jalan dakwah. Pendengar rahimakumullah, arah perjuangan dakwah. Mengapa para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala seluruhnya mengalami ragam tantangan, rintangan dan gangguan di jalan dakwah? Jawabannya setidaknya ada 2. Yang pertama, karena arah perjuangan dakwah mereka jelas dan tegas, menentang segala bentuk kekufuran dan kesyirikan, menentang rezim zalim, menentang sistem status quo yang notabene rusak dan merusak, yang bertentangan dengan risalah yang mereka emban. Itulah risalah tauhid, risalah yang mengajari manusia agar menyembah dan mengabdi hanya kepada Allah SWT, tentu dengan menjalankan dan menerapkan seluruh syariahnya dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Dengan begitu, yang berlaku di tengah-tengah manusia hanyalah agamanya. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Fat ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan kebenaran agar dia menangkan atas semua agama. Cukuplah Allah sebagai saksi. Yang kedua, tentu karena konsistensi, keistiqomahan dan keteguhan mereka di jalan dakwah. Tak ada sedikit pun sikap putus asa, gentar apalagi takut. Mereka pantang mundur dari jalan perjuangan di jalan Allah. Bahkan, teror kaum kafir terhadap mereka semakin menambah keimanan kepada Allah SWT dan makin menguatkan keyakinan mereka akan pertolongannya. Allah SWT berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 173, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka ditakut-takuti oleh orang-orang yang berseru, sungguh orang-orang telah berkumpul untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kalian kepada mereka. Namun, seruan itu malah makin menambah keimanan mereka. Mereka berkata, cukuplah Allah penolong kami dan Dia adalah sebaik-baik penolong. Karena itulah, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabat, hendaknya para pengemban dakwah hari ini tetap fokus pada arah perjuangan dakwah mereka. Arah perjuangan dakwah yang hakiki tentu harus tertuju pada penegakan sistem kehidupan Islam atau penerapan syariah Islam secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan. Pendengar rahimakumullah, memelihara sikap optimis. Karena itu, meski tantangan, rintangan dan gangguan di jalan dakwah sudah pasti terjadi, sudah selayaknya para pengemban dakwah tetap memelihara sikap optimis. Optimis bahwa pada akhirnya pertolongan Allah SWT akan segera tiba dan kemenangan dakwah akan segera datang. Sebabnya pertolongan Allah SWT itu amat dekat. Demikian sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 214. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian seumpama yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa ragam kesulitan dan bahaya serta berbagai guncangan, hingga Rasul dan orang-orang yang beriman bersama beliau berkata, kapankah datang pertolongan Allah? Ingatlah, sungguh pertolongan Allah itu amat dekat. Karena itu pula agar kita selalu optimis, yang pertama,
harus ditanamkan ke dalam hati kita dan umat ini bahwa Islam adalah agama yang hak, yang diturunkan oleh Allah SWT untuk mengatur seluruh kehidupan umat manusia. Bisa dilihat di Quran Surah Al-Maidah ayat 3. Yang kedua, harus ditanamkan ke dalam hati kita dan umat ini bahwa kita adalah umat terbaik. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 110. Karena itu Allah menetapkan kita dan umat ini sebagai pemimpin dunia dengan membawa peradaban Islam yang sempurna. Bisa dilihat di Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Yang ketiga, Allah SWT juga memerintahkan kita menerapkan pemerintahan berdasarkan wahyu yang telah Dia turunkan. Bisa dilihat di Quran Surah Al-Baqarah ayat 49. Ini merupakan keniscayaan bahwa kita dan umat ini adalah pemimpin seluruh umat manusia. Yang keempat, Allah SWT telah berjanji akan memenangkan agamanya atas semua agama yang lain. Bisa dilihat di Quran Surah At-Taubah ayat 33, Quran Surah Al-Fat ayat 28, Quran Surah As-Saff ayat 9. Janji ini telah dipenuhi oleh Allah ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup. Ketika Islam dimenangkan atas seluruh agama, baik Yahudi, Nasrani, paganisme maupun yang lain. Ketika itu ideologi belum lahir. Setelah ideologi kapitalisme dan sosialisme lahir, Islam memang secara politik dikalahkan. Khususnya setelah khilafah Islam dihancurkan oleh konspirasi kaum kafir 3 Maret 1924 Masehi. Namun, yakinlah, sesuai dengan janji Allah SWT, Islam akan kembali Dia menangkan atas seluruh ideologi yang ada di dunia. Apalagi Allah SWT pun berjanji akan memberikan kembali kekhilafahannya kepada kaum mukmin dan orang-orang yang melakukan amal soleh yang tidak menyekutukan Allah dengan yang lain sedikit pun. Bisa dilihat di Quran Surah An-Nur ayat 55. Yang kelima, harus ditanamkan ke dalam hati kita dan umat ini bahwa menegakkan Islam dan seluruh syariahnya dalam seluruh aspek kehidupan ini adalah wajib. Haram umat ini dan seluruh manusia diperintah dan dihukumi bukan dengan syariah Allah sebagaimana yang terjadi hari ini. Sebabnya, siapapun yang tidak memerintah dan berhukum dengan syariahnya bisa terkategori kafir, zalim atau fasik. Bisa dilihat di Quran Surah Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47. Dan yang keenam, harus ditanamkan ke dalam hati kita dan umat ini bahwa setelah semua upaya terbaik sudah dilakukan, maka berikutnya adalah urusan Allah SWT. Bisa dilihat di Quran Surah At-Tolak ayat 3. Dengan kata lain, kita wajib bertawakal kepada Allah SWT dengan terus melakukan ikhtiar yang terbaik. Inilah yang menjadi hujah kita di hadapannya kelak. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 226. Tetap istiqomah dan teguh di jalan dakwah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kalau ingin berhasil, tidak ada contoh lain kecuali yang sudah kita lihat bersama-sama. Contoh sukses itu ya baginda Nabi Agung Muhammad SAW beserta perjuangan para sahabat. Maka jika ingin mengembalikan lagi kehebatan, mengembalikan lagi agar kita menjadi tetap istiqamah, teguh di jalan perjuangan dakwah, maka tidak ada lain kecuali dengan cara lurus terus ikuti contoh teladan yang sudah pernah ada. Hikmah yang bisa kita petik pada kali ini, Allah berfirman, wasbir wa ma sabaruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaikin mimma yamkurun innallaha ma'al ladina attaqaw wal ladina hum muhsinun. Bersabarlah wahai Muhammad, dan kesabaranmu itu tidak akan terwujud kecuali dengan pertolongan Allah. Janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sungguh Allah berserta orang-orang yang bertakwa dan para pelaku kebaikan.
An-Nahl ayat 127 sampai 128. Maka kita juga teringat dengan doa Rasulullah, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai hati yang berbolak-balik, begitu ya. Wahai hati yang berbolak-balik, sabbit qulubana, tetapkanlah dalam hati kami, ala dinik, atas din yang engkau ridhoi. Mungkin ini yang bisa kita simak bersama-sama di buletin Kafah, reaction to buletin Kafah edisi 226. Tetap istiqomah dan teguh di jalan dakwah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.